Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Aulia Nurul Kolbi dengan NPM 242121111136. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik dari berita, feature, opini, dan editorial pada yang telah saya analisis. Nah, sebelumnya teman-teman kan pasti sudah mengetahui bahwa media massa itu memiliki peran penting dalam kehidupan untuk menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, dan membantu membentuk opini publik. Nah, melalui berbagai jenis tulisan jurnalistik, media dapat menyampaikan informasi dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu memahami karakteristik dari masing-masing jenis teks jurnalistik seperti berita, feature, opini, dan editorial. Nah, perbedaan keempat teks tersebut itu dapat dilihat dari struktur, gaya bahasa, tujuan, sudut pandang, serta penggunaan data atau fakta yang ada di dalam teksnya. Nah, jenis teks yang pertama yaitu berita. Berita ini merupakan teks jurnalistik yang berisi informasi faktual dan aktual mengenai suatu peristiwa. Strukturnya biasanya menggunakan piramida terbalik dan memuat unsur 5W1H. Contoh berita yang dianalisis adalah artikel dari Kompas yang berjudul "Klarifikasi Video Purbaya Minta Dukungan Rakyat Berantas Mafia adalah Konten AI". Nah, gaya bahasa yang digunakannya yaitu objektif dan formal, karena berita itu harus menyampaikan fakta tanpa memihak kepada siapapun. Kemudian tujuan dari berita yaitu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga. Data yang digunakan itu berupa hasil pemeriksaan atau kutipan resmi dari Kementerian Keuangan serta hasil pemeriksaan Hype Moderation yang menunjukkan bahwa video tersebut merupakan deepfake atau tiruan yang dibuat oleh AI. Kemudian jenis teks berikutnya atau yang kedua ada teks feature. Nah, feature ini merupakan tulisan jurnalistik yang menceritakan suatu peristiwa secara lebih mendalam dan menarik. Biasanya mengangkat seperti human interest. Strukturnya yaitu menggunakan lead deskriptif dan memiliki alur yang tematik. Contohnya pada artikel dari Antara News yang berjudul "Warga Malaysia Antusias Sambut Tahun Kuda". Nah, gaya bahasa yang digunakannya yaitu naratif, deskriptif, emotif, dan figuratif. Karena tulisan ini menggambarkan suasana perayaan di Malaysia yang lebih hidup. Nah, tujuannya yaitu untuk menggugah emosi, menghibur, dan menginspirasi pembaca teks tersebut. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada data yang disajikan yaitu berupa fakta serta detail sensorik seperti suasana perayaan dengan kembang api atau lampion. Selanjutnya jenis teks yang ketiga ada teks opini. Nah, teks opini ini merupakan tulisan yang berisi pendapat penulis mengenai suatu isu tertentu. Struktur opini biasanya terdiri dari tesis, argumentasi, dan juga penutup. Nah, contohnya pada artikel opini dari media Indonesia yang membahas virus Nipah. Gaya bahasa yang digunakan adalah argumentatif, persuasif, dan personal karena penulis ini meyakinkan pembaca dengan berbagai penjelasan dan data. Kemudian tujuannya yaitu untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca terhadap suatu pandangan. Nah, sudut pandangnya yaitu orang pertama, dan tulisan ini juga menyajikan data fakta seperti awal penyebaran virus serta data mengenai dampak terjadinya virus tersebut. Selanjutnya ada teks
yang keempat yaitu teks editorial. Nah, teks editorial ini merupakan tulisan yang berisi sikap resmi suatu media terhadap suatu isu penting. Strukturnya yaitu terdiri dari pengantar isu, analisis, dan rekomendasi. Nah, contoh teks yang dianalisis yaitu adalah teks editorial dari media Indonesia mengenai swasembada energi demi rakyat. Nah, gaya bahasa yang digunakan yaitu bersifat formal dan otoritatif karena editorial ini mewakili pandangan dari institusi media, memiliki tujuan untuk menyampaikan sikap resmi media terhadap suatu kebijakan atau isu. Nah, kemudian sudut pandangnya yaitu orang pertama jamak, dan tulisan ini memuat fakta mengenai swasembada energi dan beras di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks berita, feature, opini, dan editorial ini memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi struktur, gaya bahasa, tujuan, sudut pandang, dan data maupun fakta. Nah, dengan demikian keempat teks tersebut memiliki peran penting yang sama, yaitu menyampaikan informasi tetapi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.